Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah kehidupan. Selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Malam telah larut, dan angin kota mulai menusuk tulang. Di trotoar yang lengang, seorang wanita paruh baya melangkah perlahan. Langkah-langkahnya seperti berat, seolah setiap pijakan menariknya kembali ke bumi. Ia membawa sebuah tas tua yang penuh dengan entah apa. Hanya dia yang tahu. Mata sembabnya menyiratkan satu hal. Dia telah menangis, lama dan dalam. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak ada yang peduli. Orang-orang hanya berlalu di sekitarnya, sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi, kalau kau melihat lebih dekat, ada sesuatu di wajah wanita itu. Bukan hanya lelah, tapi juga sebuah cerita yang terlalu rumit untuk disampaikan dengan kata-kata. Langit malam menjadi saksi, dan jalanan menjadi satu-satunya teman yang mengerti kesepiannya. Wanita itu terus berjalan, tanpa tujuan, tanpa harapan yang jelas. Seakan dunia ini terlalu sempit untuk hatinya yang telah remuk, tapi terlalu luas untuk ditempuh sendirian. Lalu, siapa dia? Dan apa yang membawanya sampai di sini? Kisah ini adalah tentang dia. Seorang yang mungkin tak pernah kita tahu namanya, tapi membawa cerita yang tak akan pernah kita lupakan. Setelah beberapa langkah yang terasa seperti ribuan, ia akhirnya berhenti di pinggir trotoar. Tubuhnya perlahan merosot, bersandar pada dinding kusam sebuah toko yang telah tutup. Ia duduk di sana, di antara suara kendaraan yang berlalu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tas tua yang dibawanya ia letakkan di samping, seakan beban itu terlalu berat bahkan untuk sekadar dipeluk. Matanya kosong, menatap ke jalanan basah yang memantulkan kerlip lampu-lampu kota. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia tenggelam dalam pusaran memori, menyusuri setiap sudut luka yang telah lama ia pendam. Pengalaman pahit itu muncul lagi, menghantam seperti gelombang yang tak henti-hentinya menerpa. Ia teringat masa itu, saat ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang warga negara asing. Majikannya adalah pria yang bekerja di sebuah perusahaan minyak besar, sosok terpandang di lingkungannya. Namun, di balik itu semua, dia adalah monster. Kekerasan itu terjadi begitu cepat, menyisakan trauma yang menghantui setiap malamnya. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya keberanian untuk bersuara. Ketika istri majikannya mengetahui peristiwa kelam itu, alih-alih membelanya, wanita itu justru mengusirnya dari rumah dengan kata-kata penuh hinaan. Tak ada tempat untuknya, tak ada keadilan, hanya kepedihan yang menumpuk. Ia dibuang seperti sampah, seolah-olah semua kesalahan adalah miliknya. Malam itu, ia pergi dengan hati hancur dan masa depan yang gelap. Dan kini, duduk di pinggir jalan ini, semua itu kembali membanjiri pikirannya seperti luka yang terus menganga. Ia memandang jalanan di depannya, tetapi pikirannya berputar ke arah lain, ke jurang-jurang nasib yang terus menghakiminya. Ia merenung dalam-dalam, betapa dunia ini tidak pernah memberinya kesempatan. Hidupnya terasa seperti serangkaian ujian yang tak ada akhirnya, dan ia selalu menjadi pihak yang kalah. Air mata tak lagi mengalir, mungkin sudah habis sejak lama. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang menekan dadanya. Ia berpikir tentang segala yang telah ia lalui, dari masa kecil yang penuh perjuangan hingga kekerasan yang ia terima tanpa daya.
Mengapa semuanya terasa begitu tidak adil? Apakah salahnya hanya karena ia lahir miskin dan tak punya kuasa? Dia tetap duduk di sana, merapatkan tubuhnya seolah ingin bersembunyi dari dunia. Tetapi pikirannya tak bisa berdiam. Nasib, ia pikir, adalah sebuah lelucon kejam yang dimainkan oleh kehidupan. Dan di tengah malam itu, ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Apakah hidup ini memang sebercanda itu? Ia mengingat kembali momen-momen yang membawanya ke titik ini, memutar kenangan 6 bulan lalu seperti film yang diputar ulang di dalam benaknya. Waktu itu, hidupnya di Sukabumi memang berat, tapi ia masih punya harapan. Ia teringat pagi itu ketika ia meminjam koran milik tetangganya. Seperti biasa mencari pekerjaan, matanya menangkap sebuah iklan di halaman tengah. Sebuah lowongan sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang warga negara asing yang bekerja di perusahaan minyak. Gajinya terlihat menggiurkan, cukup untuk memulai hidup baru dan menyambung hidupnya seorang diri. Sebagai anak tunggal yang baru saja kehilangan ibunya 1 bulan lalu, ia merasa ini adalah kesempatan untuk bangkit dari kesendirian dan menjalani hidup dengan harapan baru. Dengan penuh semangat, ia menulis surat lamaran, berharap besar pada pekerjaan itu. Hari itu, ia merasa ada peluang untuk memperbaiki hidup. Ia mempersiapkan diri dengan sepenuh hati, membayangkan masa depan yang lebih baik. Dan ketika kabar baik datang, bahwa ia diterima, dunia serasa berpihak padanya. Tanpa ragu, ia berkemas dan meninggalkan kampung halamannya. Perjalanan ke Jakarta adalah babak baru dalam hidupnya. Ia percaya itu. Namun, siapa sangka harapan besar yang ia bawa dari Sukabumi akhirnya hancur berkeping-keping di ibu kota. Kini, duduk di trotoar dengan pakaian lusuh dan tas tua, ia tak bisa menahan perasaan getir. Apa yang salah? Apakah ia terlalu naif untuk percaya bahwa dunia akan memberinya kesempatan? 6 bulan yang lalu, ia adalah seseorang yang penuh harapan. Tapi sekarang, harapan itu seolah tinggal bayangan samar yang menyakitkan. Ya, Willem van den Berg. Nama itu terus terngiang di kepalanya, seperti bel yang berdentang tanpa henti. Pria Belanda yang pernah menjadi majikannya. Wajahnya melintas di ingatan, semakin jelas, semakin membuat dadanya sesak. Ada luka yang tak kasat mata, menyayat hingga ke dasar hati. Sesuatu yang tak pernah bisa diambil kembali, kesuciannya telah direnggut tanpa ampun. Setiap bayangan itu datang, rasa sakitnya seolah bangkit, menggerogoti sisa-sisa keberanian yang ia coba pertahankan. Dia masih terduduk di trotoar, punggungnya bersandar lemah pada dinding toko yang sudah lama tutup. Udara malam semakin menusuk kulit, tapi dia tak peduli. 2 jam lebih dia di sana, tak bergerak, hanya menatap kosong ke jalan yang sepi. Langkah kaki mendekat, pelan tapi pasti. Seorang perempuan, mungkin seusia dengannya, berhenti di depannya. Wajahnya teduh, tapi ada kelelahan yang serupa tergambar di matanya. Perempuan itu menatapnya sejenak, lalu tanpa diminta, duduk di sampingnya. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan, hanya kehadiran yang anehnya terasa lebih menenangkan daripada kata-kata. Kamu siapa? Dari tadi aku perhatikan, kamu seperti kebingungan. Apa kamu tersesat? Tanyanya. Aku Lastri, jawabnya sambil mengulurkan tangan. Dewita, balas perempuan yang baru datang itu sambil menjabat tangan Lastri. Lastri. Itulah nama perempuan yang dari tadi merenungi nasibnya. Dia sepertinya sangat senang bertemu dengan Dewita. Dewita orangnya bersahabat. Dewita menatap Lastri dengan penuh perhatian, mencoba memberi ruang agar perempuan di depannya merasa nyaman. Ada apa Lastri? Sepertinya kamu sedang punya masalah besar, tanya Dewita lembut, suaranya penuh empati. Lastri menunduk,
memainkan ujung kain yang ia kenakan, seperti ragu untuk bercerita. Namun, setelah beberapa detik hening, ia akhirnya bicara. Aku baru saja diusir oleh majikanku. Suaranya parau, hampir berbisik. Dan sekarang, aku nggak tahu harus kemana. Nggak ada tempat buat aku pulang. Dewita terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tahu dari nada bicara Lastri bahwa ada lebih banyak rasa sakit yang tersimpan di balik ceritanya. Tapi ia juga tahu memaksa Lastri untuk bercerita lebih jauh tidak akan membantu. Astaga, aku ikut prihatin Lastri, ucap Dewita akhirnya. Tapi kamu nggak sendirian sekarang. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Setidaknya untuk malam ini. Lastri menatap Dewita dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Lastri bersyukur dalam hati. Di tengah kegundahannya yang tak berujung, ada seseorang yang hadir dan menawarkan secercah harapan. Serasa mustahil, namun nyata. Dewita, perempuan yang baru saja ia kenal, begitu tulus mengulurkan bantuan. Kamu serius, Dewita? Aku nggak mau merepotkan, ucap Lastri dengan suara ragu. Matanya menatap wajah Dewita seolah masih sulit percaya. Dewita tersenyum lembut, penuh ketenangan. Iya, aku serius, Lastri. Kamu butuh tempat untuk istirahat, dan kebetulan aku tinggal sendiri. Nggak ada salahnya aku berbagi ruang untuk kamu, setidaknya sampai kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dewita menatap Lastri dengan serius, meski tetap lembut. Bahaya kalau kamu sendirian malam-malam di sini, Lastri. Banyak hal buruk yang bisa terjadi. Enggak semua orang punya niat baik, ucapnya. Nadanya penuh perhatian. Air mata Lastri hampir tumpah. Setelah semua yang ia alami hari itu, tawaran Dewita terasa seperti jawaban atas doanya. Ia mengangguk perlahan, merasa campuran antara lega dan tak percaya bahwa masih ada orang baik seperti Dewita. Terima kasih, bisik Lastri pelan, suaranya hampir hilang di antara rasa haru. Dewita menepuk bahu Lastri dengan lembut. Sudah, nggak usah banyak terima kasih. Kita perempuan harus saling bantu, kan? Ujar Dewita dengan senyum hangat yang membuat Lastri merasa. Untuk pertama kalinya hari itu, sedikit lebih ringan. Dewita tersenyum kecil, seolah ingin menghilangkan rasa canggung yang mungkin dirasakan Lastri. Tapi aku harus bilang, Lastri, rumahku nggak seperti yang kamu bayangkan. Jangan terlalu berharap. Lastri mengerutkan kening, menatap Dewita dengan bingung. Maksudmu, rumahku kecil sekali, jelas Dewita, nadanya tetap ringan, meski ada sedikit rasa malu yang tersirat. Dindingnya cuma dari triplek, sebagian malah aku tutup pakai kardus bekas. Atapnya juga bolong di beberapa tempat, jadi kalau hujan, ya sering bocor. Lastri terdiam, tak tahu harus berkata apa. Lokasinya juga, Dewita melanjutkan, lalu menarik napas panjang. Rumahku dekat tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Jadi, ya, kamu pasti bisa bayangin sendiri seperti apa lingkungannya. Enggak nyaman, apalagi buat orang yang belum biasa. Lastri menatap Dewita, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. Dewita tidak sedang mencoba membuat alasan atau merendahkan diri. Ia hanya ingin jujur. Buatku nggak masalah, Dewita, kata Lastri akhirnya. Suaranya terdengar tulus. Aku nggak peduli seberapa kecil atau sederhananya rumahmu. Yang aku butuh sekarang cuma tempat aman untuk istirahat. Dan kamu sudah cukup baik hati untuk menawarkan itu. Lastri terdiam sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku juga nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ibuku, satu-satunya orang yang aku punya, meninggal 7 bulan yang lalu. Sejak itu, aku memutuskan merantau ke ibu kota,
aku sebatang kara di ibu kota ini. Dewita menatap Lastri dengan sorot mata yang penuh simpati. Ia bisa merasakan kesepian yang dipikul perempuan di depannya. Aku nggak bisa bayangin beratnya hidup kamu, Lastri, ujar Dewita lembut. Tapi malam ini kamu nggak sendirian lagi. Kita saling bantu ya. Lastri mengangguk pelan. Air matanya hampir menetes. Di tengah segala luka dan kesendirian yang membebani hidupnya, ucapan Dewita adalah hal paling hangat yang ia dengar dalam waktu yang lama. Dewita tersenyum, merasa lega mendengar jawaban Lastri. Kalau gitu ayo, kita nggak boleh terlalu lama di sini. Tempatku memang sederhana, tapi kamu aman di sana. Keduanya pun bangkit dari tempat duduk, berjalan menyusuri jalan yang gelap. Di tengah dinginnya malam, ada kehangatan kecil yang mulai tumbuh di antara mereka. Lastri mengikuti langkah Dewita dengan hati-hati. Jalanan yang mereka lalui semakin gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup dan sesekali nyala kendaraan yang melintas jauh di kejauhan. Udara malam membawa bau khas dari tumpukan sampah yang tak jauh dari sana. Namun, Dewita tampak tak terpengaruh. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil yang sederhana. Dindingnya dari triplek yang sudah mulai rapuh di beberapa sudut, sebagian lagi ditambal dengan kardus bekas. Atap seng yang terlihat dari luar berderit pelan diterpa angin. Dewita menoleh ke Lastri dengan senyum kecil. Ini rumahku, katanya tanpa basa-basi. Lastri mengangguk, menelan ludah. Meski kecil dan jauh dari kata nyaman, tempat itu terasa lebih baik daripada dinginnya trotoar tempat ia duduk tadi. Dewita membuka pintu yang hanya ditahan dengan palang kayu kecil, lalu mengajak Lastri masuk. Resti, panggil Dewita dari ambang pintu. Aku bawa tamu. Dari dalam, seorang perempuan muncul, wajahnya sedikit mirip Dewita, tapi terlihat lebih dewasa dan tegas. Tubuhnya kurus, matanya agak cekung, seperti terlalu sering bekerja keras. Siapa dia? Tanya perempuan itu dengan nada heran. Ini Lastri, jawab Dewita, sambil memberi isyarat agar Lastri melangkah masuk. Aku ketemu dia di jalan tadi. Dia butuh tempat untuk bermalam. Kak, dia sebatang kara. Enggak ada lagi yang bisa dia tuju. Resti mengamati Lastri dari ujung kepala hingga kaki. Sejenak suasana terasa canggung. Tapi kemudian Resti menarik napas panjang dan berkata, Masuklah. Kalau Dewita sudah mengajakmu, berarti dia percaya padamu. Malam ini kau bisa tidur di sini. Terima kasih, ucap Lastri pelan, menunduk penuh rasa syukur. Resti hanya mengangguk, lalu kembali masuk ke ruangan kecil di dalam. Dewita mengajak Lastri duduk di sudut ruangan yang disekat kain lusuh. Enggak banyak yang bisa kami tawarkan, tapi setidaknya di sini aman, ujar Dewita sambil mengambil tikar tipis dan selimut lusuh dari sudut ruangan. Lastri memandangi rumah kecil itu. Sesederhana apapun tempat ini, ada kehangatan yang tidak ia rasakan dimanapun sejak lama. Ini lebih dari cukup, katanya dengan suara bergetar. Dewita tersenyum, lalu berkata, Istirahatlah. Besok kita pikirkan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Malam itu, di rumah kecil berdinding triplek dan kardus bekas, Lastri untuk pertama kalinya merasakan setitik harapan, meskipun masih samar dan rapuh. Di tengah segala luka dan kelelahan yang ia bawa, setidaknya malam ini ia tidak sendirian. Kehidupan mungkin belum sepenuhnya meninggalkannya. Setelah menyusun tikar seadanya di lantai, mereka bertiga duduk berdekatan di ruangan sempit itu. Lampu bohlam kecil yang menggantung di sudut memancarkan cahaya redup, cukup untuk menerangi wajah-wajah mereka yang terlihat lelah. Jadi Lastri, kata Resti membuka percakapan. Suaranya tenang meski ada nada penasaran. Kamu baru kenal Dewita tadi malam dan langsung percaya ikut ke sini? Enggak takut apa-apa?
Lastri tersenyum kecil, menatap kedua perempuan itu bergantian. Awalnya, iya, sempat ragu. Tapi, entah kenapa, waktu Dewita ajak aku ke sini, aku merasa dia orang baik. Dan ternyata, aku nggak salah. Dewita terkekeh pelan. Aku cuma nggak tega lihat kamu duduk sendirian malam-malam di trotoar. Siapapun yang ada di posisiku, pasti bakal lakukan hal yang sama. Tapi nggak semua orang punya hati seperti kamu, Dewita. Balas Lastri tulus. Obrolan mereka mengalir ringan. Resti bercerita tentang pekerjaannya, mengumpulkan barang bekas di Bantar Gebang. Sementara Dewita sesekali menimpali dengan candaan tentang hal-hal kecil yang mereka alami sehari-hari. Lastri mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa seperti bagian dari percakapan yang hangat, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Kalau kamu, Lastri, tanya Resti tiba-tiba, menyandarkan kepalanya ke dinding triplek. Apa rencanamu selanjutnya? Lastri terdiam, menatap lantai di depannya. Aku belum tahu, Kak Resti. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, mungkin besok aku akan coba cari kerja lagi, di mana saja yang mau menerima aku. Resti mengangguk pelan, memahami kebingungan Lastri. Nggak apa-apa, satu langkah kecil dulu. Yang penting, kamu aman sekarang. Betul, sambung Dewita. Kita pikirkan pelan-pelan. Kalau ada yang bisa kami bantu, bilang saja. Sekecil apapun, kita coba sama-sama. Lastri hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tak lama, percakapan mulai memudar. Mereka bertiga akhirnya berbaring di lantai sempit itu, berbagi tikar dan selimut seadanya. Ruangan kecil itu terasa lebih hangat daripada dinginnya dunia luar. Satu persatu, mereka terlelap, ditemani suara angin malam dan gemerisik atap seng yang bergoyang perlahan. Malam itu, di tengah kesederhanaan rumah kecil itu, ada kehangatan yang lebih nyata daripada apapun yang pernah Lastri bayangkan. Dan dalam tidurnya, untuk pertama kalinya sejak lama, Lastri merasa hatinya sedikit lebih ringan. Esok paginya, Lastri terbangun lebih awal. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, bercampur dengan deru truk pengangkut sampah yang mulai berlalu lalang. Cahaya matahari yang mengintip dari sela-sela dinding triplek membangunkannya pelan-pelan. Dengan tubuh yang masih lelah, ia duduk sejenak, menarik napas dalam-dalam. Namun, rasa syukurnya mendominasi. Ia melirik ke arah Dewita dan Resti yang masih terlelap di tikar tipis itu. Senyumnya terbit perlahan. Lastri kemudian bangkit, ingin mencari kamar mandi untuk berwudu. Ia melangkah perlahan menuju pintu belakang, menghindari membuat suara yang bisa membangunkan mereka. Begitu sampai di belakang rumah, matanya terpaku pada sebuah ruangan kecil yang terlihat seperti kamar mandi. Bentuknya sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari seng bekas yang sudah berkarat. Di beberapa tempat bahkan terlihat lubang kecil. Pintu kamar mandi itu hanya berupa kain lusuh yang digantung seadanya, bergoyang lembut terkena angin pagi. Ia membuka kain itu perlahan dan masuk. Di dalamnya, lantai terbuat dari semen kasar yang sudah retak-retak. Sebuah ember besar dari plastik yang warnanya mulai memudar terisi setengah dengan air. Di sebelahnya, ada gayung yang terbuat dari kaleng bekas, sedikit penyok tapi masih bisa digunakan. Di sudut kamar mandi, ada lubang kecil di lantai yang sepertinya berfungsi sebagai saluran pembuangan. Udara di dalam ruangan itu lembab, dan Lastri dapat mencium aroma campuran air dan tanah. Meski sederhana dan jauh dari kenyamanan, tempat itu tetap terasa cukup baginya. Lastri menuang air dari ember menggunakan gayung, membasuh tangan, wajah, dan kakinya dengan hati-hati. Air yang dingin menyentuh kulitnya terasa seperti menyegarkan kembali pikirannya.
Selesai berwudu, Lastri kembali ke dalam rumah dengan langkah pelan. Ia mengambil sehelai kain yang ia bawa dalam tas kecilnya, menghamparkannya di lantai sebagai sajadah. Dengan penuh khusyuk, ia berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, dan mulai melafalkan niat sholat subuh. Dalam sujudnya, air mata perlahan menetes. Ia berdoa dalam hati, memohon kekuatan kepada Yang Maha Kuasa untuk menjalani hari-harinya yang berat. Meski penuh luka, ia mencoba menguatkan dirinya, yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Saat ia mengucap salam, sinar matahari pagi mulai masuk lebih terang melalui celah-celah dinding seng. Udara pagi yang sejuk menyapanya. Dan untuk sesaat, ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Sholat itu memberinya ketenangan, sebuah pengingat bahwa di tengah segala keterbatasan dan kepedihan, ada tangan tak terlihat yang selalu menjaganya. Ketika ia kembali ke dalam rumah, Resti dan Dewita mulai terbangun. "Kamu sudah bangun sepagi ini, Lastri?" tanya Dewita sambil mengusap matanya. Lastri tersenyum kecil. "Aku cuma mau bersih-bersih dan berwudu." "Terima kasih, Dewita, aku bisa istirahat dengan tenang tadi malam." Pagi itu, setelah sarapan sederhana berupa nasi putih dan tempe goreng, mereka bertiga duduk melingkar di lantai. Resti sedang sibuk memperbaiki sebuah tas besar yang terlihat lusuh dan penuh tambalan, sementara Dewita memandangi Lastri dengan senyum tipis. "Kamu tahu, Lastri," kata Dewita, memecah keheningan. "Pekerjaanku dan Kak Resti ini mungkin jauh dari kata ideal. Kami cuma pemulung." Lastri mengangkat wajahnya, menatap Dewita dengan penuh perhatian. "Kami berdua tiap pagi keliling di sekitar Bantar Gebang sampai ke pinggir kota. Cari barang-barang bekas yang masih laku dijual. Kardus, botol plastik, besi tua, apa saja yang punya nilai." Dewita menghela napas, tapi senyum di wajahnya tetap bertahan. "Hasilnya, iya, cukup buat makan sehari-hari, bayar sewa rumah kecil ini, dan kalau beruntung, aku bisa sisihkan sedikit buat dikirim ke kampung, ke orang tua." Lastri terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Kamu masih kirim uang ke orang tua, padahal hidupmu sendiri sudah berat?" tanyanya dengan nada heran. Dewita mengangguk, menatap Lastri dengan mata yang penuh keyakinan. "Mereka sudah tua, Lastri. Kalau bukan aku dan Kak Resti yang bantu mereka, siapa lagi? Hidup di sini memang berat, tapi setidaknya kami masih bisa berusaha." Resti yang dari tadi diam ikut menimpali. "Kerja ini memang enggak mudah, Lastri. Panas, hujan, jalan kaki jauh. Tapi kalau enggak gini, kami enggak punya apa-apa. Jadi, kami jalani saja. Enggak usah malu, yang penting halal." Lastri menunduk, merasa kecil di hadapan dua perempuan yang begitu gigih ini. Ia memikirkan keadaannya sendiri, yang kini tak punya tempat berpulang atau rencana hidup yang jelas. "Kamu mau ikut kami hari ini?" ajak Dewita tiba-tiba memecahkan lamunannya. Lastri mengangkat wajah terkejut. "Ikut memulung?" tanyanya ragu. Dewita tersenyum. "Iya, gak ada salahnya kamu coba. Siapa tahu nanti kamu bisa cari uang sendiri. Setidaknya kamu tahu rasanya berjuang dari nol. Lagi pula, kalau kamu cuma duduk diam di sini, kamu bakal terus kepikiran masalahmu." Lastri berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, aku ikut." "Bagus," kata Dewita sambil berdiri, mengangkat tas besar yang sudah selesai diperbaiki oleh Resti. "Kita mulai pagi ini. Kalau rezeki lagi bagus, mungkin kita bisa dapat banyak barang hari ini." Pagi itu, ketiganya keluar rumah. Dengan tas besar dan semangat untuk bertahan hidup, mereka berjalan menuju tempat-tempat yang menjadi ladang rezeki bagi para pemulung seperti mereka. Bagi Lastri, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sebuah perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirinya di tengah kerasnya kehidupan.
Hari-hari berlalu dan perlahan, Lastri mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Setiap pagi, ia, Dewita, dan Resti keluar rumah dengan tas besar yang mereka bawa di punggung. Mereka berjalan menyusuri jalanan sempit, lorong-lorong kumuh, bahkan tempat-tempat yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bau sampah yang menyengat, kotoran, serta sengatan matahari sudah bukan lagi hal yang ia hiraukan. Awalnya, Lastri merasa canggung. Tangannya gemetar saat pertama kali mengais tumpukan sampah di pinggir jalan. Namun, Dewita selalu berada di dekatnya, memberi semangat, bahkan terkadang bercanda untuk membuat suasana lebih ringan. "Jangan malu, Lastri," kata Dewita suatu hari. "Kita bukan mencuri, bukan meminta-minta. Ini kerja keras, halal. Apa yang kita temukan, itulah rezeki kita." Kata-kata itu menancap dalam di hati Lastri. Perlahan, rasa malu dan takutnya menghilang, digantikan dengan tekad baru. Ia mulai memahami ritme pekerjaan ini, di mana tempat terbaik untuk mencari kardus, kapan waktu yang tepat untuk mendekati tempat pembuangan, bahkan bagaimana cara memilah barang-barang yang masih bisa dijual. Hasil dari memulung itu ia gunakan dengan bijak. Setiap sen yang didapatkan, ia sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nasi, sayur, atau sesekali tempe, dan tahu menjadi menu yang mereka santap bersama di rumah kecil berdinding triplek itu. Lastri juga mulai merasa berutang budi pada Dewita dan Resti yang telah memberinya tempat berlindung dan menerima dirinya tanpa syarat. "Aku ingin bantu bayar sewa rumah ini," kata Lastri suatu malam ketika mereka sedang makan bersama. Resti menatapnya, terkejut. "Lastri, kamu enggak perlu pikirkan itu. Kamu sudah cukup membantu dengan ikut memulung bersama kami." "Tapi aku enggak enak, Kak Resti," jawab Lastri dengan suara lirih. "Aku tinggal di sini, makan di sini. Kalian yang menolongku saat aku benar-benar enggak punya siapa-siapa. Aku ingin berkontribusi, meskipun sedikit." Dewita tersenyum, menepuk bahu Lastri. "Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, Lastri, kami nggak akan menolak. Tapi ingat, kamu juga harus simpan sedikit hasilnya buat dirimu sendiri. Kamu masih harus merencanakan masa depanmu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Lastri merasa ia benar-benar menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Hari demi hari, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Kadang, ia menemukan barang-barang yang bernilai lebih, seperti logam bekas atau plastik dengan jumlah banyak. Ia merasa bangga ketika uang dari hasil memulungnya bisa membantu Dewita dan Resti membayar sewa rumah mereka, meskipun hanya sebagian kecil. Di tengah kerasnya kehidupan di Bantar Gebang, Lastri menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari dirinya. Harapan. Meski pekerjaan ini jauh dari ideal, setiap langkah kecil yang ia ambil membuatnya merasa lebih berdaya. Dan di rumah kecil itu, ia belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, melainkan tentang orang-orang yang saling menopang di saat dunia terasa begitu berat. Dewita memberanikan diri bertanya pada Lastri, suatu sore ketika matahari hampir tenggelam di balik horizon, meninggalkan bias jingga yang temaram. Mereka duduk di depan rumah kecil itu, di atas bangku kayu yang sudah lapuk oleh hujan dan panas, ditemani secangkir teh hangat dan suara anak-anak berlarian di kejauhan. "Lastri," Dewita memulai, suaranya lembut namun tegas. "Aku sudah lama ingin bertanya, tapi selalu ragu. Kenapa dulu kamu diusir oleh majikanmu? Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin tahu." Lastri, yang sejak tadi asik menatap secangkir teh di tangannya, terdiam. Hening yang menyelimuti mereka terasa pekat. Ia menggigit bibir bawahnya, seakan menahan sesuatu yang sudah lama ingin ia kubur dalam-dalam. "Aku takut kamu akan menghakimi," bisik Lastri akhirnya. Suaranya hampir hilang di antara desiran angin. "Tidak, Lastri,"
Dewita meyakinkan, menatapnya penuh pengertian. Aku hanya ingin memahami, apapun itu, aku di sini sebagai temanmu. Lastri menarik napas panjang, mencoba menata keberanian yang hampir habis. Matanya menerawang jauh, seolah berusaha mengumpulkan kepingan-kepingan keberanian yang tercecer di masa lalu. Majikanku. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Dia bukan orang baik. Dia merenggut kesucianku dengan paksa, tanpa sedikit pun memikirkan bagaimana luka itu akan menghantuiku seumur hidup. Ia menunduk, menggenggam erat ujung kain yang ada di pangkuannya, seakan kain itu bisa membantunya bertahan dari rasa sakit yang kembali menghantam. Aku mencoba melawan Dewita. Aku mencoba berteriak, memohon, tapi tak ada yang mendengarkan. Dan ketika semuanya berakhir, aku hanya bisa menangis di sudut kamar, menggigil dalam ketakutan. Matanya mulai berkaca-kaca, air mata mengalir perlahan di pipinya yang tirus. Ketika istri majikanku tahu, aku malah disalahkan. Dia mengatakan, semua itu salahku. Katanya, aku sengaja menggoda suaminya. Aku tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Aku diusir begitu saja, seolah aku ini tak lebih dari sampah yang mereka buang. Air mata Lastri jatuh, membasahi pipinya. Tapi ia tidak berusaha menghapusnya. Ia membiarkan tangis itu keluar, seperti air hujan yang membersihkan debu dari kaca jendela. Dewita mendekat, meraih tangan Lastri, menggenggamnya erat. Lastri, aku tidak tahu bagaimana rasanya berada di posisimu. Tapi aku tahu kamu tidak bersalah. Tidak ada seorang pun yang pantas diperlakukan seperti itu. Lastri hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata lagi. Kehangatan genggaman tangan Dewita terasa seperti pelukan yang tak pernah ia dapatkan selama ini. Seakan ada seseorang yang benar-benar memahami, tanpa syarat, tanpa penghakiman. Dewita tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Kamu kuat, Lastri. Dan sekarang, kamu tidak sendirian. Aku dan Kak Resti di sini untukmu. Lastri mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit senyum di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Mungkin dengan kehadiran Dewita dan Resti, ia bisa mulai menyusun kembali puing-puing hidupnya yang berserakan. Dan di bawah langit senja yang berwarna jingga, mereka berdua duduk dalam keheningan, menemukan kehangatan dalam persahabatan yang tak terduga. Lastri mengusap air matanya dengan punggung tangan, tetapi isakannya masih terdengar lirih. Mata Dewita tetap tertuju padanya, penuh perhatian dan empati, seolah memberi ruang yang luas bagi Lastri untuk melanjutkan tanpa tergesa-gesa. Ada satu hal lagi, Dewita. Suara Lastri nyaris seperti bisikan, namun begitu berat terdengar, seperti membawa seluruh beban dunia. Sesuatu yang sangat menghantui aku, sesuatu yang aku takuti lebih dari apapun. Dewita mengerutkan kening, khawatir dengan apa yang mungkin akan ia dengar. Apa itu, Lastri? Ceritakan padaku. Apapun itu, aku akan mendengarkan. Lastri menelan ludah, berusaha keras menenangkan dirinya. Semenjak aku diusir dari rumah itu, aku belum pernah datang bulan Dewita. Sudah lebih 2 bulan. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya karena stres. Tapi aku takut. Suaranya pecah dan ia mulai menangis lagi. Kali ini lebih keras. Dewita terkejut, tetapi ia cepat-cepat meraih tangan Lastri, menggenggamnya erat. Lastri, tenang. Aku mengerti ketakutanmu, tapi kita akan cari tahu bersama-sama. Kamu enggak sendirian. Aku takut, Dewita. Lastri menggeleng pelan, matanya penuh dengan rasa panik yang tak bisa ia sembunyikan. Bagaimana kalau aku hamil? Aku bahkan enggak tahu harus melakukan apa. Aku enggak punya siapa-siapa. Dan kalau itu benar, aku enggak tahu apakah aku kuat menjalani ini semua.
Dewita menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum memberikan respon. Lastri, dengarkan aku. Kita akan menghadapi ini satu persatu. Besok, kita cari cara untuk memastikan keadaanmu. Kalau memang ada sesuatu, kita cari jalan keluarnya. Aku janji, aku akan ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Lastri menatap Dewita dengan mata basah, sorot penuh ketakutan perlahan bercampur dengan harapan kecil yang baru tumbuh. Kamu gak akan meninggalkan aku, kan? Tidak, Lastri, jawab Dewita tegas, sambil meremas tangan Lastri dengan lembut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita perempuan, Lastri. Kita harus saling menguatkan, apapun yang terjadi. Malam itu, di bawah langit penuh bintang yang seolah ikut mendengarkan, Dewita dan Lastri berbagi rahasia yang begitu berat. Dan di tengah keheningan yang dingin, ada janji yang tulus bahwa mereka tidak akan menyerah apapun rintangan yang menunggu di depan. Malam semakin larut, dinginnya udara menusuk hingga ke tulang. Langit gelap tanpa bintang, dan jalanan di sekitar rumah kecil itu sepi. Hanya sesekali terdengar deruk kendaraan yang melintas jauh. Lastri duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Matanya menatap kosong ke lantai, sementara pikirannya dipenuhi berbagai ketakutan dan kebimbangan. Dengan napas berat, ia memutuskan. Ia meraih jaket lusuhnya dan menyelinap keluar rumah tanpa membangunkan Dewita maupun Resti. Lastri berjalan perlahan di sepanjang jalan gelap, hanya ditemani bayangannya sendiri yang terlihat samar di bawah lampu jalan yang redup. Di tangannya tergenggam erat uang hasil memulung yang ia sisihkan. Ketika sampai di apotek kecil yang masih buka, ia ragu sejenak di depan pintu. Jantungnya berdebar keras, namun ia akhirnya memberanikan diri masuk. Seorang penjaga apotek, seorang wanita berusia sekitar 30-an, menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat malam, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanya wanita itu lembut. Lastri menggigit bibir bawahnya, menghindari tatapan mata wanita itu. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, Saya mau beli tespek." Wanita itu mengangguk, mengambil sebuah kotak kecil dari rak di belakangnya, lalu menyerahkannya kepada Lastri. "Ini, Mbak, pakai sesuai petunjuk, ya." Lastri hanya mengangguk cepat, membayar, lalu meninggalkan apotek dengan langkah tergesa. Tangannya yang gemetar meremas kantung plastik kecil yang kini seolah menjadi beban besar baginya. Ia kembali ke rumah dengan hati yang kacau, memikirkan segala kemungkinan yang mungkin ia hadapi. Keesokan paginya, sinar matahari pagi yang menyelinap melalui celah dinding triplek membangunkan Lastri lebih awal. Tubuhnya terasa lemas, tetapi pikirannya sudah terjaga sejak malam sebelumnya. Dengan kantung plastik di tangannya, ia menuju kamar mandi kecil di belakang rumah. Ruangan sempit itu dingin, lembab, dan hening. Hanya terdengar suara langkah kaki ayam yang berkeliaran di luar. Lastri berdiri sejenak, memandangi tespek di tangannya. Tangannya gemetar ketika ia membuka kemasan dan membaca petunjuknya perlahan. "Ya Allah, aku mohon apapun hasilnya, kuatkan aku," bisiknya lirih sebelum melanjutkan. Beberapa menit kemudian, ia berdiri mematung, menatap 2 garis merah yang jelas terlihat di alat kecil itu. Hatinya seolah berhenti berdetak. Rasanya seperti dunia di sekitarnya mendadak hening. Positif. Gumamnya hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Matanya mulai memanas, dan air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Perasaan itu datang bertubi-tubi, memenuhi hatinya dengan kesedihan, ketakutan, dan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dengan panik. Ia merasa tenggelam dalam pertentangan batin yang tak berujung. Kalau ini benar,
Apa aku sanggup menjalaninya? Aku bahkan tidak punya apa-apa. Bagaimana aku akan membesarkan anak ini? Pikirnya, memegang perutnya dengan tangan yang bergetar. Air matanya tumpah, bercampur dengan doa-doa yang tak mampu ia ucapkan dengan kata-kata. Namun, perasaan takut, sedih, dan malu semakin besar memenuhi hatinya. Lastri memegang erat tespek di tangannya, dan tanpa sadar, ia berteriak histeris, seolah mencoba melepaskan semua beban yang menghimpitnya. Suaranya menggema di ruangan kecil itu, membuat Dewita dan Resti yang masih tertidur terkejut dan segera terbangun. Lastri! Dewita bergegas ke arah kamar mandi dengan raut wajah penuh kekhawatiran, diikuti oleh Resti yang tampak panik. Mereka mengetuk pintu dengan cemas. Lastri, kamu kenapa? Buka pintunya. Suara Dewita terdengar mendesak. Lastri tidak menjawab, hanya terduduk lemas di lantai, air matanya mengalir deras. Jemarinya yang gemetar masih memegang alat kecil itu, sementara pikirannya terhanyut dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Resti, yang tidak mendapat balasan dari dalam, memutuskan untuk mendorong pintu kamar mandi yang rapuh itu. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan Lastri yang terduduk lemas di lantai. Wajahnya sembab, air mata membasahi pipinya, sementara tangannya menggenggam erat tespek yang menjadi sumber kekalutannya. Lastri, ada apa denganmu? Tanya Resti dengan nada panik, bingung dengan situasi yang terjadi. Ia berjongkok di depan Lastri, mencoba mencari jawaban dari wajah sahabat barunya itu. Kamu kenapa? Ceritakan Lastri, aku nggak paham. Namun, sebelum Lastri bisa menjawab, Dewita yang berdiri di ambang pintu langsung menangkap situasinya. Wajahnya berubah tegang, sorot matanya menunjukkan bahwa ia sudah menduga hal ini. Lastri, ucap Dewita pelan, namun penuh rasa prihatin. Apa yang kamu takutkan semalam benar-benar terjadi, ya? Lastri hanya menunduk, terisak semakin keras. Tidak ada kata-kata yang keluar, tetapi tangisnya sudah cukup menjadi jawaban. Dewita menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas menghampiri dan duduk di sebelah Lastri. Ia memegang bahu Lastri dengan lembut. Kamu nggak sendirian, Lastri. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama ya. Resti menatap Dewita dengan ekspresi terkejut. Apa maksudnya Dewita? Apa yang terjadi semalam? Kenapa Lastri begini? Dewita menghela napas, mencoba menenangkan Resti. Nanti aku jelaskan, Kak. Tapi untuk sekarang, yang penting kita bantu Lastri supaya dia enggak merasa sendirian. Resti mengangguk pelan, meski kebingungan masih tergambar jelas di wajahnya. Ia meraih tangan Lastri, membantunya berdiri. Ayo Lastri, kita keluar dari sini. Kamu butuh udara segar. Dengan hati-hati, Resti membimbing Lastri keluar dari kamar mandi kecil itu. Dewita mengikuti di belakang mereka, sesekali mengusap punggung Lastri untuk menenangkan. Di ruang utama, mereka bertiga duduk berdekatan di lantai. Dewita menggenggam tangan Lastri erat, menatapnya dengan penuh keyakinan. Kami di sini untukmu, Lastri. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama. Air mata Lastri kembali mengalir. Tetapi kali ini, ia merasa sedikit lebih ringan. Ada kehangatan yang mulai merasuk di tengah kesedihan dan ketakutannya. Meskipun jalannya masih gelap, ia tahu ada 2 orang di sampingnya yang siap berjalan bersamanya. Setelah beberapa saat, tangis Lastri mulai mereda. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tespek yang sejak tadi digenggam erat, menunjukkan 2 garis merah yang jelas terlihat kepada Resti dan Dewita. Resti terdiam, matanya membesar saat melihat benda itu. Ia menoleh ke Dewita dengan ekspresi terkejut, seolah meminta penjelasan. Namun, Dewita yang sudah menduga hal ini sejak semalam,
hanya menatap Lastri dengan lembut, lalu meraih tangannya. "Lastri," ucap Dewita dengan suara tenang namun penuh empati. "Tenanglah, kamu tidak bersalah. Ini bukan salahmu. Kamu hanya korban dari kebiadaban majikanmu, Willem van den Berg." Mendengar nama itu disebut, Lastri kembali terisak kecil. Nama itu terasa seperti duri yang menusuk hatinya setiap kali terucap. Namun, kata-kata Dewita membawa sedikit kelegaan di tengah rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. "Aku benar-benar takut, Dewita," bisik Lastri lirih. "Aku takut menghadapi ini sendirian. Aku bahkan enggak tahu harus berbuat apa." Dewita menggenggam tangan Lastri lebih erat. "Kamu tidak sendirian, Lastri. Aku dan Kak Resti ada di sini untukmu. Kita akan cari jalan keluar bersama. Yang penting sekarang, kamu harus tenang. Kamu butuh kekuatan untuk melangkah ke depan." Resti, meski masih tampak bingung dan terkejut, akhirnya ikut menenangkan Lastri. Ia merangkul bahu Lastri dengan hangat. "Dewita benar, Lastri. Kita perempuan harus saling mendukung. Jangan takut, kita akan cari cara untuk menghadapi semuanya." Lastri menatap kedua sahabat barunya itu dengan mata berkaca-kaca. Di tengah semua ketakutan dan kesedihan yang menyesakan, kehadiran Dewita dan Resti memberikan harapan kecil. Meski jalan di depan masih gelap dan penuh rintangan, ia tahu ia tidak akan melaluinya seorang diri. Resti masih duduk diam, matanya kosong seolah mencari jawaban di ruang hampa. Dewita menatap kakaknya, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang berat namun harus dipahami. "Kak, Lastri itu korban. Dulu, kesuciannya dirampas dengan paksa oleh majikannya. Kekerasan yang tak seharusnya terjadi. Dan setelah itu, istri majikannya mengusirnya begitu saja, tanpa belas kasihan." Dewita menarik napas dalam-dalam, mencoba memberi jeda, berharap Resti bisa meresapi setiap kata yang keluar. Lastri mungkin terlihat biasa, tapi luka dalam hatinya itu yang tak bisa dilihat orang lain. "Dunia kadang kejam, Kak. Tidak semua orang bisa kuat seperti yang mereka tunjukkan. Kadang mereka hanya berjuang untuk bertahan." Pagi mulai beranjak siang. Sinar matahari semakin terik menembus celah-celah dinding rumah kecil mereka. Resti yang sudah selesai menyiapkan tas besar untuk memulung, berdiri di dekat pintu sambil mengikat tali sepatunya yang lusuh. "Matahari sudah mulai panas," kata Resti sembari melirik ke arah Lastri yang duduk termenung di sudut ruangan. "Ayo, kita pergi memulung. Jangan hanya duduk diam di sini, Lastri. Kita harus tetap melanjutkan kehidupan ini, apapun yang terjadi." Lastri mengangkat wajahnya perlahan, sorot matanya masih menyiratkan kesedihan dan kebingungan. Namun, ada sesuatu dalam suara Resti, ketegasan bercampur kehangatan yang membuatnya merasa tergerak. Dewita, yang sedang memeriksa tali tasnya, tersenyum tipis ke arah Lastri. "Benar kata Kak Resti, Lastri," tambah Dewita. "Kita nggak bisa berhenti hanya karena masalah yang kita hadapi. Kalau kamu ikut, setidaknya pikiranmu enggak akan terus larut dalam kesedihan." Lastri terdiam sejenak, menatap kedua perempuan itu. Ia tahu mereka tulus ingin membantunya. Dan meskipun hatinya masih berat, ia sadar ia tak bisa terus-terusan terjebak dalam kebimbangan. Dengan napas panjang, ia bangkit dari duduknya. "Baiklah," katanya pelan, mencoba menyembunyikan rasa ragu yang masih tersisa. "Aku ikut." Resti tersenyum puas, sementara Dewita menepuk bahu Lastri dengan lembut. "Bagus, kamu kuat, Lastri. Kita jalan bareng ya." Ketiganya pun melangkah keluar dari rumah kecil itu, masing-masing membawa tas besar di punggung. Jalanan menuju tempat memulung terasa lebih panas dan berdebu daripada biasanya. Tetapi mereka bertiga tetap melangkah dengan tekad. Di tengah perjalanan, Dewita mencoba mencairkan suasana dengan candaan kecil. "Lastri,
Siapa tahu hari ini kamu nemu harta karun. Kadang ada aja kejutan di tempat sampah loh. Lastri tersenyum tipis mendengar itu, meski belum sepenuhnya merasa ringan. Mereka akhirnya tiba di tempat pembuangan barang bekas, di mana puluhan pemulung lainnya sudah sibuk memilah tumpukan sampah. Hari itu, Lastri belajar lagi tentang cara memilah barang. Ia bekerja dengan lebih semangat, meski pikirannya sesekali kembali memikirkan masa depan yang belum jelas. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia menoleh ke arah Dewita dan Resti. Mereka selalu ada, memberikan dorongan dengan senyuman, atau sekadar kata-kata sederhana yang membuatnya tetap bertahan. Saat matahari mulai tenggelam, tas mereka bertiga sudah penuh dengan barang-barang bekas yang berhasil mereka kumpulkan. Meski badan lelah dan kotor, ada rasa puas yang perlahan tumbuh di hati Lastri. Ia mulai menyadari bahwa meski jalan hidupnya penuh liku, ada kekuatan yang muncul dari kebersamaan dan kerja keras. Sambil berjalan pulang, Dewita berkata, "Kita mungkin belum tahu apa yang akan terjadi besok, Lastri. Tapi yang penting, kita tetap berusaha hari ini." Lastri menatap Dewita dan Resti dengan mata yang sedikit berbinar. Ia mengangguk pelan, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu, setelah membersihkan diri dan makan malam seadanya, ketiganya duduk di ruang tengah rumah kecil mereka. Ruangan sempit itu hanya diterangi oleh bohlam redup yang menggantung di sudut, tetapi kehangatan suasana membuatnya terasa lebih nyaman. Dewita sedang merapikan barang-barang yang mereka kumpulkan hari itu, sementara Resti memijat kakinya yang pegal. Lastri duduk bersila di sudut, memandangi lantai kayu yang mulai rapuh. Wajahnya terlihat gelisah, dan jemarinya memainkan ujung kain selendang yang ia kenakan. Ia menarik napas panjang, lalu tiba-tiba berkata, Aku ingin menggugurkan kandungan ini." Kata-katanya menghentikan segala aktivitas di ruangan itu. Dewita dan Resti saling berpandangan dengan wajah terkejut, lalu menoleh ke arah Lastri. Waktu seolah berhenti sejenak. "Lastri," suara Resti memecah keheningan. Ia menatap Lastri dengan sorot mata penuh keprihatinan, lalu bergeser mendekatinya. "Kamu gak boleh berpikir seperti itu. Menggugurkan kandungan itu dosa besar." Lastri menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi Kak Resti, aku nggak sanggup. Aku bahkan nggak tahu harus bagaimana. Aku nggak punya apa-apa. Anak ini, bagaimana aku bisa membesarkannya? Aku takut, Kak. Aku benar-benar takut." Dewita meletakkan barang di tangannya dan ikut mendekat, duduk di sebelah Lastri. Ia merangkul bahu Lastri dengan lembut. "Lastri, aku tahu ini berat. Aku tahu kamu merasa sendirian. Tapi kamu harus ingat, anak ini bukan salahnya ada di dunia. Dia adalah titipan Tuhan. Dan kamu punya kekuatan untuk melindungi dia." Lastri menggeleng pelan, air matanya semakin deras. "Aku bahkan nggak bisa melindungi diriku sendiri waktu itu, Dewita. Bagaimana aku bisa melindungi anak ini? Dunia ini terlalu kejam. Aku nggak mau dia lahir hanya untuk merasakan penderitaan seperti aku." Resti menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sebelum bicara. "Lastri, aku paham ketakutanmu. Aku paham kenapa kamu merasa seperti ini. Tapi, menggugurkan kandungan bukan jawaban. Itu hanya menambah luka di hatimu. Anak ini, bagaimanapun caranya ia hadir, adalah bagian dari dirimu. Dan kamu punya kekuatan lebih dari yang kamu sadari." "Resti benar," sambung Dewita. "Kita perempuan, Lastri. Kita selalu dianggap lemah oleh dunia, tapi sebenarnya kita lebih kuat dari yang orang pikirkan. Kamu nggak sendiri, Lastri. Aku dan Kak Resti di sini untukmu. Kalau kamu merasa berat,
kita akan berbagi beban itu bersama-sama. Lastri tetap terisak, tetapi kata-kata kedua, perempuan itu perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya. Ia merasakan genggaman tangan Dewita yang hangat, merasakan ketulusan dalam sorot mata Resti. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menjalani ini. Resti meraih tangan Lastri, menggenggamnya erat. Lastri, kita nggak tahu apa rencana Tuhan dengan menghadirkan anak ini ke hidupmu. Tapi aku yakin, dia nggak akan memberimu cobaan tanpa memberikan jalan keluar. Kamu hanya perlu percaya dan berusaha. Lastri mengangguk pelan, meski hatinya masih berat. Aku takut, Kak. Tapi, aku akan coba percaya. Dewita tersenyum kecil, menghapus air mata di pipi Lastri. Itu langkah pertama, Lastri. Kamu sudah membuat keputusan yang benar, dan kami akan ada di sampingmu, apapun yang terjadi. Malam itu, di bawah langit malam yang dingin, percakapan di rumah kecil itu membawa kehangatan yang tak terduga. Meski perjalanan Lastri masih panjang dan penuh tantangan, ia tahu kini ada dua orang yang akan selalu mendukungnya, apapun yang terjadi. Hari-hari terus berlalu dengan rutinitas yang berat. Lastri menjalani kehidupan di tengah letih, lelah, dan kelemahan yang disebabkan oleh kehamilannya. Namun, ia tetap berusaha bertahan, ditemani Resti dan Dewita yang selalu hadir untuk menguatkannya. Di setiap langkah, meski terjal, ada dukungan yang tak pernah pudar dari kedua sahabatnya itu. Lastri mulai terlihat berbeda. Perubahan di tubuhnya, terutama perut yang perlahan membesar, menjadi perhatian di lingkungan tempat mereka tinggal. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tetangga dan sesama pemulung. Banyak yang bertanya-tanya, siapa ayah dari anak yang Lastri kandung? Mengapa ia tinggal di rumah kecil bersama Dewita dan Resti tanpa seorang suami di sisinya? Resti dan Dewita menyadari tekanan yang dirasakan Lastri. Setiap kali seseorang melontarkan pertanyaan tentang keadaan Lastri, mereka bergantian menjawab dengan narasi yang telah mereka sepakati bersama. Lastri adalah korban suami yang tidak bertanggung jawab. Suaminya mengusirnya dari rumah, meninggalkannya begitu saja saat tahu dia sedang mengandung. Kata Resti suatu hari kepada salah seorang tetangga yang bertanya. Dewita menambahkan dengan nada yang penuh empati. Kasihan Lastri, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Kami hanya berusaha membantunya sebisa kami. Cerita itu menyebar dengan cepat di lingkungan mereka. Orang-orang mulai memandang Lastri dengan cara yang berbeda. Yang awalnya penuh dengan rasa curiga dan gosip, kini berubah menjadi simpati. Ada yang memberi makanan, ada pula yang menawarkan bantuan kecil seperti pakaian bekas untuk bayinya nanti, atau obat herbal untuk memperkuat tubuhnya. Lastri sendiri merasa bersalah atas kebohongan itu. Tetapi ia tahu bahwa Resti dan Dewita melakukannya demi melindungi dirinya. Maafkan aku, ucap Lastri suatu malam ketika mereka bertiga sedang duduk di ruang tengah. Aku tahu kalian harus berbohong demi aku. Aku benar-benar merasa seperti beban. Resti menggeleng dengan tegas, menatap Lastri dengan mata penuh ketulusan. Lastri, kamu bukan beban. Apa yang kami lakukan adalah karena kami peduli padamu. Kami ingin kamu tahu bahwa kamu enggak sendiri. Iya, tambah Dewita sambil memegang tangan Lastri. Kita semua punya masa lalu yang berat, Lastri. Tapi bukan berarti kita harus menjalani masa depan yang sama. Kamu punya hak untuk memulai lagi, untuk hidup lebih baik. Air mata menetes di pipi Lastri. Di tengah segala luka dan penderitaannya, kehadiran Resti dan Dewita adalah sinar kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Ia berjanji dalam hati untuk terus bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang ada di dalam kandungannya.
Hari-hari berikutnya, meski masih berat, terasa sedikit lebih ringan. Dukungan dari orang-orang di sekitar, meski sebagian besar berdasarkan kebohongan kecil yang dirancang untuk melindungi Lastri, memberikan ruang baginya untuk bernapas. Ia mulai memahami bahwa hidup, meskipun kejam, selalu memberi peluang bagi mereka yang berjuang. Setiap pagi, mereka bertiga tetap keluar memulung seperti biasa. Lastri, meski sering merasa lemah karena kehamilan, berusaha semampunya untuk membantu. Aku nggak mau hanya bergantung pada kalian, katanya suatu hari ketika Dewita menyuruhnya beristirahat. Aku ingin tetap berusaha. Dewita dan Resti hanya bisa tersenyum bangga melihat semangat Lastri. Mereka tahu, meski dunia tak selalu adil, kekuatan seorang perempuan yang terus berjuang tak akan pernah bisa diremehkan. Di lingkungan tempat mereka tinggal, kisah Lastri mulai menjadi inspirasi. Orang-orang melihatnya sebagai sosok yang tangguh, seorang ibu yang bertahan meski hidup tak berpihak padanya. Dan meskipun kisah sebenarnya disembunyikan, simpati dan dukungan dari lingkungan menjadi bukti bahwa di tengah kerasnya hidup, masih ada kebaikan yang dapat ditemukan. Waktu terus berjalan, dan kehamilan Lastri semakin mendekati waktunya. Meski perjalanan ini penuh dengan air mata, rasa takut, dan perjuangan, Lastri perlahan menemukan ketabahan yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Setiap hari yang ia lalui bersama Resti dan Dewita memberinya kekuatan untuk menerima ujian hidup yang begitu berat. Pagi itu, matahari bersinar cerah, membawa harapan baru. Lastri duduk di depan rumah kecil mereka, memandangi jalanan yang ramai dengan aktivitas pagi. Di tangannya, ia menggenggam selembar kain kecil yang tengah ia jahit dengan hati-hati. Itu adalah selimut kecil untuk bayinya yang akan segera lahir. Resti dan Dewita duduk di dekatnya, membantu memilah barang bekas yang mereka kumpulkan sehari sebelumnya. Sesekali mereka berbicara ringan, membuat suasana pagi itu terasa hangat. Namun, di sela-sela percakapan, Dewita memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Lastri. Wajahnya terlihat lebih tenang, lebih ikhlas, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian di tengah badai. Lastri, kata Dewita sambil tersenyum kecil. Akhir-akhir ini, kamu kelihatan lebih kuat. Apa yang berubah? Lastri berhenti menjahit sejenak, lalu menatap Dewita dengan mata yang berbinar. Aku rasa aku akhirnya belajar menerima. Dulu, aku selalu bertanya-tanya, kenapa hidup ini begitu kejam padaku? Tapi sekarang, aku sadar bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Meski berat, aku percaya pasti ada hikmah di balik semua ini. Resti mengangguk perlahan, merasa bangga melihat perubahan besar dalam diri Lastri. Itulah hidup Lastri. Kadang kita hanya perlu berhenti melawan arus dan belajar menerima. Karena di saat kita ikhlas, jalan keluar itu seringkali datang dengan sendirinya. Lastri tersenyum tipis, menatap perutnya yang semakin besar. Aku dulu takut menghadapi dunia, takut membesarkan anak ini. Tapi sekarang, aku melihatnya sebagai kekuatan. Anak ini adalah bagian dari diriku, bagian dari perjuanganku. Dia akan jadi alasan aku terus bertahan. Hari demi hari, Lastri semakin kuat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Dukungan dari Resti dan Dewita, serta simpati dari orang-orang di sekitarnya, memberinya ruang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai serangkaian ujian yang tak adil, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Menjelang hari persalinan, Lastri mulai sering merasa kelelahan. Di tengah rasa lemah itu, dukungan para tetangga justru semakin besar. Mereka
yang juga hidup dalam keterbatasan, sepakat untuk menggalang dana kecil-kecilan demi membantu biaya persalinan Lastri. Lastri, jangan khawatir soal biaya. Kami sudah patungan, kata seorang ibu tetangga bernama Bu Siti suatu pagi sambil menyerahkan amplop berisi uang. Ini memang enggak seberapa, tapi kami semua ingin kamu dan bayimu selamat. Air mata Lastri jatuh tanpa henti. Ia terharu melihat ketulusan mereka. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih semuanya. Aku enggak tahu harus bilang apa. Kalian semua begitu baik padaku. Resti dan Dewita juga ikut menguatkan Lastri. Lihat Lastri, kamu enggak sendirian. Kami semua ada di sini untukmu, kata Dewita sambil tersenyum. Di suatu pagi yang cerah, Lastri mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat. Rasa sakit itu datang bertahap, semakin lama semakin tak tertahankan. Dengan napas yang mulai memburu, ia memanggil Resti dan Dewita, yang segera menyadari bahwa waktunya telah tiba. Dewita, cepat siapkan tas. Kita harus bawa Lastri ke klinik sekarang, kata Resti dengan nada cemas tetapi tetap sigap. Dewita mengangguk dan bergegas mengambil barang-barang yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sementara itu, Resti memegangi tangan Lastri yang mulai gemetar, mencoba menenangkannya. Tenang Lastri, kita akan segera sampai di klinik. Kamu pasti kuat. Beberapa tetangga yang melihat mereka keluar rumah segera ikut membantu, memanggil becak motor untuk membawa Lastri ke sebuah klinik kecil yang tidak jauh dari Bantar Gebang. Di klinik itu, bidan yang ramah dan sudah mengenal kondisi Lastri menyambut mereka dengan sigap. Bawa dia ke ruang bersalin. Kita akan mulai prosesnya, kata sang bidan sambil tersenyum, memberi semangat pada Lastri yang terlihat tegang. Resti dan Dewita bergantian memegangi tangan Lastri sepanjang proses itu. Kamu kuat Lastri. Tarik napas, buang pelan-pelan, kata Dewita mencoba menenangkan sahabatnya. Setelah beberapa jam, penuh perjuangan dan rasa sakit yang luar biasa, akhirnya tangisan bayi yang nyaring memenuhi ruangan. Bayi perempuan mungil itu lahir dengan sehat, dan wajahnya yang merah seketika membuat air mata bahagia mengalir di pipi Lastri. Bidan menempatkan bayi itu di pelukan Lastri, membiarkan mereka menikmati momen pertama sebagai ibu dan anak. Dengan suara lemah tetapi penuh cinta, Lastri berbisik, namanya Kirana. Dia adalah cahaya dalam hidupku. Aku akan mencintainya dengan seluruh hatiku. Resti dan Dewita berdiri di sampingnya, tersenyum haru melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Lastri. Meskipun perjalanan hidupnya penuh luka, saat itu Lastri tahu bahwa Kirana adalah alasan untuk terus melangkah. Ketika mereka kembali ke rumah kecil di Bantar Gebang, para tetangga menyambut mereka dengan hangat. Banyak yang datang membawa hadiah sederhana untuk Kirana, selimut bekas, pakaian bayi, atau sekadar makanan untuk membantu Lastri pulih. Kamu perempuan yang luar biasa Lastri, kata Bu Siti sambil menatap Kirana yang tertidur lelap di pelukan ibunya. Kami semua mendukungmu. Kamu pasti bisa melewati semuanya. Lastri tersenyum, meski air mata haru kembali menetes di pipinya. Ia kini tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Dukungan dari orang-orang di sekitarnya, serta kekuatan cinta untuk Kirana, memberinya alasan untuk terus melangkah dengan penuh keyakinan. Di tengah kerasnya kehidupan di Bantar Gebang, Lastri akhirnya menemukan cahaya harapan yang ia pikir telah hilang. Kirana bukan hanya anaknya, tetapi juga sumber kekuatannya untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Walaupun wajah beringas Willem van den Berg terus membayangi pikirannya, wajah cantik anak yang baru saja ia lahirkan menjadi penyejuk hatinya. Setiap kali menatap Kirana, ada ketenangan yang mengalir di hatinya.
menggantikan luka dan rasa takut yang selama ini menghantui. Cinta dan kasih sayang kini memenuhi ruang di dalam dirinya, menggugah keberanian untuk merawat dan membesarkan anak yang lahir dari rahimnya. Dengan senyum tulus dan air mata yang jatuh perlahan, Lastri berbisik lembut. Selamat datang di dunia yang penuh perjuangan ini, Kirana. Aku akan selalu ada untukmu. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana Lastri dan bayinya Kirana melewati hari-hari berikutnya? Saksikan kelanjutannya pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.